CM Punk direndahkan Becky Lynch di Raw hari ini. Jimmy Uso menolong Jay dari hajaran The Vision. Dominic Mysterio berhasil taklukkan AJ Styles. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 2 September 2025. CM Punk kelihatan berdiri di depan pintu nungguin Seth Rollins. Adam Pearce, CGM Raw, nyuruh dia masuk aja, tapi Punk ngeyel mau nunggu di luar. Lanjut masuk ke arena, Jey Uso buka acara dengan ngaku kalau sebenarnya dialah yang seharusnya jadi World Heavyweight Champion. Tapi sebelum bahas Rollins, muncullah LA Knight yang jalan agak pincang. LA belak-belakan bilang dia pikir bakal pulang bawa sabuk, malah jadi pecundang. Dia nuduh Rollins masih pegang gelar gara-gara salahnya mereka berdua. Tiba-tiba Bron Breakker sama Bronson Reed nongol. Breakker pamer udah bikin Roman Reigns masuk rumah sakit, Reed ikut ngeledek, bilang Jay sama LA bakal jadi korban berikutnya. LA langsung ngegas, bilang kalau dua babi hutan kotor ini mau ribut, ya ayo maju sini. Jay tutup dengan teriakan yeet keras banget, udah kebaca bakal jadi pertandingan yang panas di main event nanti. Ini tipikal banget segmen opening buat Raw. Promo panas yang ujung-ujungnya jadi match buat nutup acara. Dulu udah sering kita lihat Bron Breakker dan Bronson Reed lawan para babyface, tapi sekarang ditambahin LA Knight biar story makin rame. Klise sih, tapi aku nggak masalah. Backstage, Asuka sama Kairi Sane lagi nyoba nenangin Io Sky. Mereka bilang, udah nggak usah takut sama Rhea Ripley. Judgment Day biar kita aja yang urus. Terus, The Kabuki Warriors turun ring dengan gaya khas mereka. Kairi ngebakar semangat penonton dengan Hurricanrana, Asuka lempar-lemparin submission, temponya bolak-balik. Raquel Rodriguez pakai power, Roxanne Perez ngandelin speed. Tapi pas lagi krusial, Asuka berhasil kunci Asuka lock, ngebuat Roxanne tap out untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini solid banget, dua tim yang sama-sama bagus. Cuma endingnya agak berantakan, kayak ada yang miss, entah ada yang cedera atau apa. The Judgment Day akhir-akhir ini emang sering kalah, tapi juga tetap kemenangan yang penting buat Asuka dan Kairi Sane. Overall, matchnya oke, endingnya bisa dimaklumin. Adam Pearce nongol lagi, ngumumin secara resmi, Stephanie McMahon bakal lawan Io Sky buat rebut sabuk kosong World Women's Title di WrestlePalooza. Dragon Lee lawan Finn Balor jadi part berikutnya. Lee mulai panas banget, gila-gilaan aerial move sampai somersault dive. Tapi Finn sabar, tahan badai. Lee sempat naikin momentum dengan sit out powerbomb, tapi akhirnya pengalaman Balor bikin unggul. Kasih coup de grace brutal untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang bagus, teknikal dan berisi. Finn Balor dapat reaksi bagus dari penonton, tapi Dragon Lee, makin ke bawah karirnya. Entah ekspektasi yang terlalu tinggi atau mentalnya kepentok. Jadinya pertandingan ini tanpa cerita besar, cuma showcase skill gulat doang. Io Sky balik muncul di backstage. Nikki Bella sempat kasih pep talk singkat, abis itu The Kabuki Warriors datang lagi. Bilang mereka siap bantu Io pas lawan Vaker. Tapi Io kekeh, enggak, aku bisa nge-handle sendiri. Terus kita dapat segmen agak ribut. The New Day sama Grayson Waller ngebacot di ring. Wood sama Kofi coba ngeledek penonton, tapi malah diserang balik sorakan Big E sama New Day sucks. Itu langsung nyambung ke pertandingan antara The New Day lawan Penta dan War Raiders. Pertandingannya kacau banget, ada dive keluar ring, spot besar dari Ivar, Penta terbang-terbang. Tapi akhirnya Penta berhasil kasih Mexican Destroyer ke Xavier Woods untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid, tapi nggak spesial. The New Day dan The War Raiders ini udah kerasa basi, gak ada hitnya, gak ada arahnya. Aku kira bakal bawa Rey Fenix biar Lucha Bros reunite di Raw, tapi kayaknya enggak sih. Backstage, Katie Kelly wawancara Rhea Ripley. Rhea bilang dia tetap ngincer Women's World Championship. Tapi Asuka langsung nyolot dengan line-nya yang klasik, "Nobody is ready for Asuka." Adam Pearce juga makin pusing, Raquel dan Roxanne debat minta kesempatan, Lyra Valkyria juga nagih, dan Pearce ngerti soal Bayley yang kemungkinan bakal balik pakai gimmick baru. Terus, giliran pertandingan gelar antara AJ Styles lawan Dominic Mysterio buat Intercontinental title. Styles main rapi, bawa api, Dom main kotor kayak biasa. AJ sempat dominasi, bahkan nge-powerbomb Dom ke meja komentator.
Wasit dialihin, El Grande Americano nyelinap, hajar AJ, Dom lanjut frog splash untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang enak ditonton sih, kayaknya ini ngeset buat AJ Styles lawan El Grande Americano, menarik juga, tapi Dominic juga butuh penantang baru yang fresh. Intinya, Dom berhasil outsmart si veteran lagi. Penonton kasih ovasi gede buat Styles, jadi momennya lumayan keren. WWE ngingetin kita soal Clash in Paris. Roman Reigns nge-tap out Paul Heyman dengan guillotine, tapi habis itu Bron Breakker dan Bronson Reed ngehajar brutal Roman sampai tulang rusuknya patah. Michael Cole nge-update kalau Paul Heyman bakal out dan Roman Reigns juga out belum tahu sampai kapan. Di backstage, LA Knight bakar promo soal dia yang gak pernah nyerah. Jey Uso masuk, bilang ini udah personal soalnya mereka udah nyerang keluargaku. Lanjut, ke CM Punk akhirnya masuk ring, manggil Seth Rollins buat face to face. Tapi yang keluar malah Becky Lynch. Becky langsung hajar Punk pakai kata-kata, nyebut Punk udah basi. Rollins itu segala hal yang gak bisa Punk capai dan ngingetin kalau dia dan Rollins lah yang ngebangun WWE sekarang. Punk balas bilang kalau Rollins itu pengecut, Becky cuma pasang badan buat suaminya, dan tetap fans selalu sorakin nama Punk. Punk sempat nyindir ke Becky, kamu itu the man tapi kok nikah sama pecundang. Akhirnya Rollins nongol di stage, tapi cuma buat mancing emosi Punk. Pas Punk mau cabut, Becky hadang dan kasih tamparan berkali-kali. Punk gak bales, tapi janji bakal bikin Rollins dan Becky nyesel. Dan di backstage diumumin kalau Punk bakal nongol di SmackDown di kota Chicago minggu ini. Segmennya panjang sih, tapi bagus banget buat nge-build. Fans mungkin udah semangat banget AJ Lee bakal balik, tinggal nunggu timingnya aja. Karena CM Punk gak mau mukul seorang cewek, jelas banget setup buat AJ Lee lawan Becky Lynch. Aku suka banget Becky sama Seth Rollins di sini, soalnya mereka itu heel nyebelin yang efektif. Waktunya main event, LA Knight dan Jey Uso lawan Bronson Reed dan Bron Breakker. Fokusnya jelas, para Bron ini targetin rusuk Jey. LA juga digebukin. Para heels pakai semua trik kotor. Penonton meledak pas Jey comeback dengan yeet momennya, bahkan kasih Uso splash yang harusnya bikin kelar. Tapi Reed narik dia keluar. Breakker nge-spear Jey sampai patah jadi dua untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Reed dan Breakker terus bantai. Perbanyak sobek, di-spear, sampai kena tsunami brutal. Terus Jimmy Uso udah muak, datang bawa kursi, ngusir para monster ini. Raw pun ditutup dengan Jimmy di samping Jey dan Jey bilang kalau dia ini butuh Jimmy. Main event yang bagus banget. Bron Breakker dan Bronson Reed kelihatan kayak monster. LA Knight dan Jey Uso juga jadi underdog yang solid. Dan akhirnya The Usos bakal balik barengan lagi. Jey udah lumayan dapat karir sendirian, tapi kalau mereka reunite itu levelnya udah beda. Udah waktunya sih The Usos gabung lagi. Oke, secara keseluruhan aku bisa bilang ini episode Raw yang asik banget. Penonton di Paris bikin segalanya lebih hidup. Kualitas pertandingannya juga oke, promonya kuat, dan lagi-lagi clue soal AJ Lee bakal comeback bikin makin panas. Fansnya luar biasa, Raw pun ikut naik level. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Ya bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were